Rasanya sakit banget. Kebayangkan pesangon yang kita dapetin aja kita udah top up ke situ dengan harapan bisa menghidupi nanti bulanan kita. Sedangkan kita tidak ingin kan di hari tua itu menyusahkan anak atau saudara. Kita maunya kita bisa dengan apa yang kita dapatkan itu nggak menyusahkan orang lain. Tapi dengan ini hanya 7 tahun 1 bulan lagi dari 2021 selesai sudah. Tentu kita nanti akan menyusahkan orang. Tanpa disadari pemerintah atau Jiwasraya itu sudah membunuh para pensiunan nasabah dari Jiwasraya. Nama Grace Elizabeth Malesi, dipanggil Grace. Usia sekarang 65 mau 66. Kemudian terakhir di Garuda di internal audit sebagai team leader auditor. Masuknya 1 Maret 88, pensiunnya di Januari 2016. Benefit yang diterima seharusnya seumur hidup sesuai dengan undang-undang. Yang terjadi sungguh menyedihkan. Kenapa bilang menyedihkan? Menurut saya bukan menyedihkan untuk saya aja, tapi untuk semua nasabah yang mengalami dizolimi seperti ini. Terutama saya pribadi, karena saya top up. Di samping apa yang udah kita dipotong setiap bulan selama kita masa kerja 28 tahun itu, saya juga top up. Karena saya tahu saya nggak punya bakat bisnis, jadi nanti ketika saya dapat pesangon, dapat dari BPJS Ketenagakerjaan, saya harus top up supaya bisa memenuhi kehidupan bulanan saya. Karena ternyata waktu itu saya cuma dapat 2 jutaan kalau dari hasil yang kita tabung selama 28 tahun itu. Jadi saya harus menghidupi bulanannya minimal sekian, maka saya top up. Dan saya top up 100% lebih kurang. Dan ternyata yang harusnya seumur hidup menjadi cuma 7 tahun 1 bulan. Nanti 2029 tanggal 1 Februari habis. Tidak lagi, terakhir itu yang akan saya dapatkan. Itu keputusan sepihak semena-mena yang dilakukan oleh Jiwasraya dan disetujui oleh pemerintah. Cerita indahnya kan, kalau setiap bulan kita dapat sampai seumur hidup. Bagi orang tua yang sudah tidak mampu menghasilkan apapun untuk hidupnya, ingin supaya tidak menyusahkan orang lain, tidak menyusahkan anaknya atau saudaranya atau siapapun, ingin hidup mandiri, bahkan ingin supaya bisa jadi berkat buat anak cucu dan seterusnya, bukan membebani mereka. Itu yang indah bagi kita kalau kita bisa dapatkan sampai seumur hidup, tidak menyusahkan orang, tapi malah kita bisa jadi berkat buat orang. Harapan saya cuma satu, yaitu kembali kita mendapatkan hak kita semula, supaya tetap manfaat bulanan itu sesuai yang dijanjikan di awal, sesuai juga dengan undang-undang yang disampaikan, ditetapkan oleh pemerintah, tetap kita dapatkan seumur hidup, bukan semena-mena ditentukan sekian tahun. Yang sedihnya lagi apa? Penentuan sekian tahunnya itu tidak ada tolak ukur yang jelas, yang transparan. Kita pada saat memilih 4 opsi itu, kita hanya dipaksa mendapat jawaban Anda sekian tahun, Anda sekian tahun, Anda sekian tahun, tanpa kita tahu tolak ukurnya apa. Tidak ada yang jelas. Jadi itu yang menyedihkan. Harapan kita, tolong kembalikan hak kami seperti semula. Sampai seumur hidup dan 5% setiap tahun harusnya naik. Itu perjanjian awalnya. Seberapa bisa kami, saya dan teman-teman berjuang untuk memperoleh kembali hak kami seperti semula. Itulah yang menjadi impian dan apa yang kami lakukan saat ini.